Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alam. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini ingin Al-Farqih sampaikan tema bila Indonesia tanpa ulama. Bila Indonesia tanpa ulama. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ulama adalah pewaris para nabi. Beliau itu menjalankan tugas pokoknya itu amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan pelajaran, mengingatkan orang agar beramar ma'ruf dan mencegah orang agar jangan sampai berbuat mungkar. Itulah tugas pokok ulama. Karena itu kedudukan ulama di Indonesia sangatlah patut untuk menjadi kedudukan yang sangat krusial, sehingga ulama harus bisa menjaga keutuhan bangsa, harus bisa menjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia yang banyak penduduknya adalah mayoritas muslim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ulama di Indonesia itu bagaikan negeri yang bila tanpa ulama ibarat ikan tanpa air. Ulama tidak bisa akan hidup jika beliau itu tidak bisa menjalankan tugas pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris risalah kenabian. Ulama bercahaya menerangi umat dalam menjalankan kehidupan beragama. Jika Indonesia tanpa ulama, keadaan umat ini bagaikan jasad tanpa ruh. Bagaikan jasad tanpa ruh, hidup tidak memiliki arah, bergerak tetapi tanpa tujuan. Karena itu Nabi menegaskan innal ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurathitu dinaron wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar-dinar dan tidak juga mewariskan dirham-dirham. Innama warathatul ilma,
tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi khaddin wafir, maka ulama akan memegang teguh ilmu yang diwariskannya itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sabda Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa kedudukan peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sangat penting. Karena itu Majelis Ulama Indonesia di dalam peraturan dasarnya itu menegaskan tugasnya hanya dua. Yang pertama, himayatul ummah. Yang pertama, menjaga kehidupan umat agar umat itu akidahnya tidak menyimpang, tidak melenceng dari aturan Islam yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah sodikul hukumah, bermitra dengan pemerintah. Apabila tugas pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai agama, maka ulama mendukung. Namun tatkala ada penyimpangan, maka ulama harus mengingatkannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini maknanya bahwa bila Indonesia tanpa ulama, itu dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara sekuler, yaitu negara sebagaimana Inggris, sebagaimana Perancis, sebagaimana Belanda, sebagaimana Belgia. Negara sekuler artinya negara yang memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan dan urusan bermasyarakat. Bernegara, bermasyarakat tidak boleh membawa-bawa agama. Ini maknanya apa? Akan terjadi kehidupan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Sebagaimana yang kita saksikan di negara sekuler seperti Inggris dan juga Prancis dan juga Belgia dan juga Belanda, bahwa di sana orang itu hidup bebas, berhubungan suami istri pun bebas, bahkan saman leven atau hidup bersama tanpa ikatan nikah itu bisa didaftarkan, sehingga ada yang namanya kehidupan saman leven yang terdaftar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa peran ulama itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala Indonesia tanpa ulama akan menjadi negara sekuler yang ekstrim. Tidak hanya kehidupan bebas dalam kehidupan hubungan suami istri tanpa ikatan nikah, akan tetapi sampailah pada satu hal yang menurut mereka itu adalah merupakan hak asasi, kehidupan yang disebut kehidupan laki-laki mengawini laki-laki, perempuan mengawini perempuan, dengan dasar bahwa itu hak asasi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sering mengenal dengan istilah LGBT, di mana di negara yang kehidupannya sekuler, maka kehidupan LGBT itu bagaikan surga. Karena apa? Karena mereka bisa menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, yang satu berperan sebagai suami, yang satu berperan sebagai istri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bahkan di negara Belanda itu yang dulunya sebelum tahun 2001 itu melarang pernikahan sejenis, sejak tahun 2001 atas permintaan dan perjuangan orang-orang LGBT, mereka kemudian mengesahkan kehidupan perkawinan sejenis, sehingga kemudian dari tahun 2021, dari tahun 2001 sampai tahun 2024 itu berkembang. Yang tadinya hanya Belanda, kini sudah ada 33 negara. Dalam kurun waktu 24 tahun sudah ada 33 negara yang mengesahkan pernikahan sejenis.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini maknanya dalam 1 tahun itu ada 1, kadang ada 2, dan bahkan ada 3 negara yang mengesahkan pernikahan sejenis. Laki-laki nikah dengan laki-laki dan perempuan nikah dengan perempuan, dan itu dilegalkan oleh negara-negara sekuler. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Andaikan di Indonesia itu tidak ada ulama, atau ada ulama namun ulamanya diam saja, tidak mengingatkan dan tidak membimbing masyarakatnya, dan ulamanya itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, di Indonesia pun kehidupan LGBT yang laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan nikah dengan perempuan itu sudah bisa disahkan oleh negara. Namun karena para ulamanya tetap dan para tokoh agama tetap tidak mau mengikuti dan tidak mau menerima bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak layak dan tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka alhamdulillah sampai hari ini pernikahan sejenis di Indonesia tidak pernah bisa disahkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sejarah, pada bagian penutup dari khutbah ini, di dalam sejarah khususnya di dalam Al-Quran, dulu di zaman kaum Lut itu juga melakukan perbuatan laki-laki berhubungan dengan laki-laki, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa Luton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah tatkala Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang, belum pernah dilakukan oleh manusia di dunia ini sebelum kalian. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nas. Kalian melampiaskan syahwat kalian, laki-laki kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kalian benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bila Indonesia tanpa ulama ataupun ulamanya diam saja dan tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mustahil 5 atau 10 tahun yang akan datang pernikahan sejenis pun akan diikuti oleh Indonesia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untungnya Majelis Ulama Indonesia di tahun 2014 telah menetapkan sebuah fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang haramnya lesbi, haramnya hubungan perempuan dengan perempuan, haramnya gay, hubungan laki-laki dengan laki-laki, dan haramnya sodomi dan pencabulan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Artinya Majelis Ulama sudah menutup jalan bahwa perkawinan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sudah ditutup jalannya, sehingga mereka agak sulit untuk bisa berjuang di ranah ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menolong bangsa kita sehingga kita terbebas dari perbuatan keji, perbuatan hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.